Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamarul Hidayat dengan NIM 2317051029. Di sini saya akan menjelaskan UTP AI saya. Yang pertama, penjelasan topik studi presiden pilih. Jadi, dataset ini merupakan kumpulan data statistik pemain sepak bola yang diambil dari seri game FIFA. Fokus utama dataset ini adalah memprediksi apakah seorang pemain tergolong dalam kategori elit berdasarkan rating keseluruhannya atau overall rating. Rating overall dengan skala 0 sampai 100 telah dikonversi menjadi variabel biner di mana 1 menunjukkan pemain elit atau rating di atas 80 dan 0 untuk pemain non-elit. Dataset ini mengandung berbagai fitur numerik yang mencerminkan kemampuan pemain seperti usia, potensi pengembangan, kecepatan, akselerasi, kemampuan menembak, ketepatan umpan, dan berat badannya. Saya mengambil dataset ini dari Kaggle, ini datasetnya. Selanjutnya ada cara kerja genetik algorithm. Cara kerja genetik algorithm dalam program seleksi fitur. Genetik algorithm atau GA dalam program ini bekerja dengan meniru proses evolusi alam untuk menemukan kombinasi fitur terbaik. Pertama, algoritma menghasilkan populasi awal berupa kumpulan solusi acak, di mana setiap solusi direpresentasikan sebagai kromosom biner dengan deretan angka 1 dan 0. Angka 1 menandakan fitur terpilih, sedangkan 0 berarti fitur tidak digunakan. Misalnya kromosom 1, 0, 1, 1, 0 berarti hanya memilih fitur pertama, ketiga, dan keempat. Setiap solusi kemudian dievaluasi menggunakan fungsi fitness yang mengukur seberapa baik kombinasi fitur tersebut bekerja. Fitness dihitung dengan melatih model decision tree menggunakan fitur terpilih dan menguji akurasinya pada data uji. Semakin tinggi akurasi, semakin baik fitness-nya. Solusi-solusi terbaik dengan fitness tertinggi kemudian dipilih melalui seleksi turnamen di mana 2 solusi acak diambil dan yang lebih fit dipertahankan untuk bereproduksi. Proses reproduksi dilakukan dengan crossover, di mana 2 solusi terpilih dipotong pada titik acak dan bagian-bagiannya dipertukarkan untuk menciptakan solusi baru. Mutasi juga diterapkan dengan mengubah beberapa bit secara acak, 0 menjadi 1 atau sebaliknya. Untuk menjaga keragaman populasi baru ini menggantikan generasi sebelumnya dan proses diulang selama beberapa generasi, misalnya 30 kali. Akhir proses, solusi dengan fitness tertinggi kombinasi fitur yang menghasilkan akurasi prediksi terbaik dipilih sebagai hasil akhir. Dengan demikian, dia membantu menemukan subset fitur optimal tanpa harus mengecek semua kemungkinan kombinasi secara manual. Menghemat waktu sekaligus meningkatkan performa model. Selanjutnya, penjelasan singkat bagian program utama dan hasil visualisasi dari dan evaluasi model. Program ini menggunakan pendekatan genetik algoritma GA untuk memilih kombinasi fitur optimal dari dataset pemain FIFA. Tahap pertama adalah pre-processing data, di mana kita membersihkan data dengan menghapus nilai kosong dan menormalisasi fitur-fitur numerik seperti usia, potensi, dan statistik permainan menggunakan standard scaler. Data kemudian dibagi menjadi 70% untuk training dan 30% untuk testing. Proses utama GA dimulai dengan menghasilkan populasi awal solusi acak berupa kromosom biner yang merepresentasikan pemilihan fitur. Setiap solusi dievaluasi menggunakan fungsi fitness yang mengukur akurasi model decision tree ketika hanya menggunakan fitur-fitur yang terpilih. Proses seleksi, crossover, dan mutasi. Algoritma ini secara iteratif menghasilkan generasi baru
produksi yang semakin baik. Setelah 30 generasi, mulai baik hasil implementasi menunjukkan bahwa GA berhasil mengidentifikasi subset itu penting seperti usia, kemampuan, tembak, dan visualisasi melalui grafik dan posibilitas memperlihatkan manipulasi jantung sistem generasi. Sementara diagram fitur transformasi signifikan fitur-fitur terpilih. Menarik model dengan fitur hasil seleksi GA justru menunjukkan performa lebih baik, akurasi 85% dibanding menggunakan semua fitur akurasi 80%. Buktikan efektivitas pendekatan ini dalam menyederhanakan model tanpa mengorbankan kualitas prediksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.